Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini saya akan berbicara tentang Yehova Jireh, bukan Yehova Jireh, saudara. Nah, Jireh itu penakut dalam bahasa Jawanya. Di kitab Kejadian 22, Allah berfirman kepada Abraham agar mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran di Gunung Moria. Apa yang mungkin dipikirkan oleh Abraham saat itu? Pertama, apakah Allah mau ingkar janji untuk menjadikan keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di pantai? Karena Ishak adalah anak tunggalnya, anak perjanjian yang ditunggu selama 25 tahun. Yang kedua, apakah Allah juga tidak konsisten dengan hukumnya yang menghukum mati bangsa Israel karena mempersembahkan anaknya bagi dewa Moloch? Ada dalam Imamat 20 ayat 1-5. Yang ketiga, bandingkan dengan sikap Abraham yang tawar-menawar dengan Tuhan ketika Sodom Gomora mau dimusnahkan. Yang keempat, Ishak adalah satu-satunya kesenangan Abraham melebihi harta benda yang sudah dia miliki dari Ur Kasdim. Tetapi ternyata pikiran-pikiran itu tidak ada dalam diri Abraham. Karena tanpa membantah sedikit pun dikatakan pagi-pagi benar Abraham pergi ke Gunung Moria setelah menyiapkan kayu bakar. Nah, inilah bentuk ketaatan Abraham. Seperti juga Nuh yang membuat bahtera tepat seperti yang diperintahkan Allah. Taat dan setia serta menjadi pelaku firman, itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kita perbuat. Nah, dalam perjalanan Ishak bertanya, "Bapak, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Bagaimana hancurnya hati Abraham karena dia tahu yang akan dijadikan korban bakaran adalah anak tunggal kesayangannya Ishak. Dan dia harus menyembelih Ishak dengan tangannya sendiri, saudara-saudara. Maka saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, ada dua kemungkinan kenapa Abraham menjawab seperti itu. Yang pertama, untuk menutup-nutupi agar Ishak tidak tahu bahwa domba yang akan dikorbankan adalah dirinya sendiri. Yang kedua, dia memang beriman dan percaya. Kembali, dia memang beriman dan percaya bahwa tidak mungkin Allah mengingkari janjinya untuk menjadikan keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Karena Ishak satu-satunya anak tunggal dan anak perjanjiannya dengan Tuhan. Iman, dan sekali lagi iman, dia percaya bahwa Allah akan menyediakan korban bakaran. Walaupun dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi dia yakin dengan iman bahwa Allah pasti menyediakan anak domba korban sebagai pengganti Ishak. Nah, inilah kata-kata profetik yang harus kita ucapkan ketika kita mempunyai masalah atau sakit penyakit. Kita harus katakan kata-kata profetik pasti terjadi. Pasti terjadi. Dan itu benar-benar terjadi, saudara-saudara. Di Matius 17 ayat 20 dikatakan, "Jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi, maka dapat memindahkan gunung." Saudara tahu, biji sesawi adalah biji yang terkecil, diameternya hanya 1 mm, saudara-saudara. Dan ini benar-benar terjadi di Kairo, yaitu sekarang dinamakan gereja sampah. Itu adalah bekas gunung yang pindah sejauh 3 km. Karena iman orang-orang Kristen Koptik yang waktu itu akan dibunuh oleh khilafah jika tidak dapat membuktikan imannya seperti biji sesawi tadi. Wah, dahsyat, saudara. Iman itu dahsyat. Nah, apakah saudara dan saya juga sudah mempunyai iman seperti itu? Iman yang
dapat memindahkan segala gunung-gunung masalah saudara dan saya. Segala sakit penyakit apapun ke tempat lain. Karena semuanya sudah diselesaikan dan disediakan oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Nah, Ishak akhirnya naik ke atas gunung dengan membawa kayu bakaran. Berarti Ishak sudah remaja. Tentunya Abraham juga sudah benar-benar mau menyembelih Ishak, mau membunuh Ishak. Nah, Ishak seharusnya dapat melarikan diri ketika mau diikat Abraham. Tetapi tetap dia tidak lakukan itu. Ini adalah bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada bapaknya. Nah, saat Abraham sudah akan menghujamkan pisaunya kepada Ishak, maka tiba-tiba berteriaklah malaikat turun dari atas, dari langit. Abraham, Abraham, jangan kau bunuh anak itu. Abraham menoleh. Dan terlihatlah seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham tidak usah mengejar kambing itu, tetapi sudah tersangkut tinggal mengambil. Inilah kalau Allah menyediakan kita tidak usah susah-susah. Makanya Abraham menamai tempat itu Allah menyediakan. Benar-benar Allah menyediakan kebutuhan Abraham dan kebutuhan kita di saat kita sudah pada titik nadir dan kritis. Nah, malaikat itu berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau, berarti kan telah berbuat demikian. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Bayangkan saudara-saudara. Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Tanpa bersumpah pun janji Allah itu ya dan amin. Ini beda dengan manusia, saudara. Bersumpah, tanda tangan di notaris, tapi masih bisa ingkar janji. Nah, kenapa Allah sampai bersumpah? Karena apa? Karena Abraham telah berbuat demikian, yaitu menyerahkan anaknya yang tunggal kepada Tuhan. Telah berbuat, bukan akan berbuat. Allah melihat tindakan kita yang nyata. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dia melihat, oh memang ini anakku, ini memang benar-benar taat setia kepadaku. Maka aku tidak segan-segan untuk memberkati dia. Demikianlah dikatakan, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit. Dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Janji Allah ditepati. Ditambah lagi apa? Akan menduduki kota-kota musuhnya. Di Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itulah janji Allah. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, perhatikanlah. Jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dan 11. Saudara-saudara, setiap orang pasti ingin kaya. Tetapi ayat ini mengingatkan kita agar kita tidak menjadi hamba uang. Selalu bersyukur apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Sekalipun hidup kita hanya pas-pasan, bahkan mungkin kekurangan. Karena apa? Kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita itu sudah suatu anugerah. Keselamatan apalagi, jaminan hidup kekal di surga. Saudara, janda miskin mempersembahkan hanya 2 peser, tapi Tuhan menghargai dia karena dia mempersembahkan dari kekurangannya, bukan dari kelebihannya yang dipersembahkan 10% oleh orang lain. Nah, betapa seringnya karena uang sesama saudara berebut harta warisan. Bahkan
sampai tega diajukan ke pengadilan. Karena uanglah korupsi terjadi, tega menipu saudara kandung, sahabat, dan sebagainya. Semua itu karena ketamakan akan uang. Lebih mengutamakan mamon daripada Tuhan sendiri. Lah Ishak yang diminta Allah untuk dikorbankan adalah gambaran Tuhan Yesus yang benar-benar dikorbankan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Begitu juga seperti Ishak yang tidak mau lari atau melawan. Hal yang sama dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ditangkap dan diadili. Dia taat kepada manusia ciptaannya, yaitu Yusuf dan Maria, dan kepada bapaknya sampai mati di kayu salib. Nas yang dibacanya itu berbunyi, seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Tuhan Yesus ketika diadili, dia tidak membantah, tidak melawan. Karena apa? Karena sudah ditakdirkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dia disalib, saudara-saudara. Nah, pelajaran apa yang didapat dari kisah Abraham? Satu, ketaatan. Sekalipun sangat sulit bagi Abraham untuk mempersembahkan anak tunggalnya, tapi dia lakukan juga karena perintah Allah. Yang kedua, ini yang penting, saudara-saudara, mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Inilah yang dikehendaki oleh Allah. Kita tidak boleh menyembah berhala, karena itu membenci Allah. Berhala adalah apa saja yang disembah melebihi Tuhan. Dan yang ketiga adalah Allah menyediakan. Tuhan menyediakan semua kebutuhan kita yang sesuai dengan kehendak-Nya. Saya akan bersaksi sedikit tentang hidup saya yang mengalami masalah mulai dari tahun 2001. Ketika Tuhan memberkati secara luar biasa dengan bisnis ekspor mebel saya tidak berterima kasih dengan memberikan perpuluhan yang menjadi hak Tuhan dan kewajiban saya, karena jumlahnya ratusan juta. Nah, perpuluhan itu bukannya untuk memancing berkat, tapi sebagai ungkapan syukur karena Tuhan sudah memberkati hidup kita. Ya, maka mulai tahun 2003 bisnis saya macet semua, usaha bisnis baru gagal semua. Semua aset tabungan habis, termasuk rambut saya, saudara. Tidak ada income sama sekali. Tetapi bukannya saya menyadari harus kembali kepada Tuhan, saya malah hidup dalam dosa kedagingan. Saya mencari pelarian semu. Dan akhirnya saya insyaf kembali kepada Tuhan. Untuk itu saya harus diproses semua karakter saya. Dan saya mulai dilayakkan untuk melayani Tuhan. Aset-aset yang masih saya miliki saya jual untuk membayar hutang saya kepada Tuhan, dan saya gunakan untuk pelayanan. Nah, suatu ketika saya mau pelayanan ke Iloilo, Filipina, 1 jam flight dari Manila. Ternyata uang deposito saya dan anak saya di koperasi tidak kembali karena koperasinya bangkrut. Jika saya hutang pada kakak saya mungkin diberi, tetapi saya tidak mau tergantung manusia, saudara. Saya berdoa, Tuhan, jika Engkau memang menyuruh aku ke sana, tolong Tuhan sediakan dananya. Nah, waktu itu saya masih mempunyai ikan arwana. Sudah diberi uang muka 10 juta, tapi batal. Kemudian besoknya langsung dia menelpon, saudara. Sudah laku belum, Pak? Belum. Saya kasih DP 16 juta ya, nanti sisanya bulan Juli. Wah, oke, saya senang. Tapi ternyata 16 juta masih kurang. Karena istri saya mau ikut, dan kita sudah janji memberikan sembako bagi jemaat-jemaat miskin di sana. Nah, saya berdoa lagi, Tuhan, ternyata masih kurang, Tuhan. Dari mana sisanya, Tuhan? 3 hari Tuhan menjawab doa saya. Mesin kayu saya yang saya beli 200 juta,
Selama 15 tahun saya jual 25 juta aja saya berikan karena sudah hampir tayangan, saudara. Karatan. Tapi saudara-saudara dalam 3 hari lakunya 45 juta. Dipotong komisi 40 juta. Bayangkan saudara-saudara. Saya 25 juta aja sudah senang, Tuhan memberi 40 juta. Inilah Tuhan memberikan lebih daripada apa yang kita inginkan. Nah, teman saya bahkan pernah mau memberikan modal untuk bisnis, tapi saya tolak. Karena saya sudah bertekad mengabdikan sisa hidup saya sepenuhnya untuk menjadi hamba Tuhan, memuliakan namanya dan menyenangkan hatinya. Dan anak-anak saya semuanya sudah mandiri dan diberkati. Bahkan saya sempat menyelesaikan studi S3 saya. Dan itu pun mendapatkan potongan harga yang besar. Saya mendapatkan Doctor of Divinity dari Amerika. Dan juga reference dari Malaysia. Uang saya sudah habis semua, saudara. Tetapi saya dapat melayani kemana-mana. Keluar Jawa, bahkan sampai ke luar negeri. Malaysia, Filipina, ke Hong Kong. Hong Kong saya habis hanya 400.000. Itu untuk MRT dan makan dan kolektor, saudara. Tidak ada PK. Karena selama di sana hotel saya gratis dibayari oleh pameran fair organizer-nya. Makan ditanggung partner saya. Dan semuanya saudara. Sampai sekarang masalah saya masih belum tuntas. Walaupun sudah ada calon pembeli. Tapi sampai saat ini saya belum pernah sekali saja makan nasi kecap. Apalagi tidak dapat makan. Allah menyediakan semua seperti iman Abraham. Bahkan saya masih dapat menjadi saluran berkat ketika mengadakan seminar bagi hamba-hamba Tuhan. Di mana sebagai pembicara saya tidak dapat honor. Malah harus memberikan makan siang pada mereka. Dan dana itu saya dapatkan dari donatur teman-teman saya yang tergerak untuk membantu pelayanan saya. Saudara, tetapi biaya perjalanan dinas, hotel, bensin, makan, dan sebagainya keluar dari kocek saya sendiri. Begitu juga dalam pelayanan ke gereja-gereja di luar kota atau di pedesaan, saya tidak pernah mengharapkan PK. Pernah pelayanan ke Madiun 3 hari. Secara finansial saya minus, tetapi minggu berikutnya saya melayani di kota lain, saya mendapatkan PK yang dapat menutup kekurangan itu. Sering pelayanan saya hanya mengeluarkan biaya, tapi suatu kesenangan dan kerinduan untuk dapat melayani Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan lewat darahnya yang mahal dan jaminan hidup kekal di surga. Ada saja berkat Tuhan yang tidak pernah saya duga. Seperti istri saya dapat pesanan makanan atau dikirimi makanan dan sebagainya. Jika dulu ketika hidup dalam kelimpahan saya sulit tidur, stres karena selalu memikirkan uang dan ingin kaya raya. Maka sekarang aneh sudah, tanpa income masih ditambah masalah yang belum selesai. Saya merasakan damai sejahtera, enak tidur. Karena saya tahu seperti bangsa Israel yang dipimpin oleh tiang awan dan tiang api setiap hari selama 40 tahun di padang gurun tidak pernah kelaparan, saudara-saudara. Karena itu, saudara-saudara, jika saat ini saudara sedang putus asa, ada masalah-masalah yang besar, takut akan apa yang akan saudara makan besok, serahkanlah semua itu kepada Tuhan. Tidak mudah untuk total berserah, saudara, tapi lakukanlah itu. Kalahkanlah pikiran itu dengan bantuan Roh Kudus. Ya, janganlah melihat pada demand, yaitu kebutuhan kita, tapi lihatlah pada supply, yaitu pemberian apa yang dapat Tuhan berikan kepada kita. Pemberiannya tidak terbatas, saudara. Dan karena Allah menyediakan. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan yang hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
Saudara, jika Allah sudah memberikan anaknya yang tunggal, mati di kayu salib untuk saudara dan saya, apakah artinya kebutuhan-kebutuhan kita dibandingkan dengan kasih karunia itu? Paradigma iman kita dari meminta tolong agar kebutuhan kita dipenuhi, menjadi yakin dengan iman. Apa yang dapat Tuhan berikan kepada kita? Yehova Jireh. Allah menyediakan. Berdoa bukan meminta belas kasihan Tuhan, tapi harus bersyukur dengan iman. Karena kasih karunia Tuhan Yesus akan memenuhi segala kebutuhan kita. Amin.